Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Doanya Nabi Musa, Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Terus lebih baik. Allahu Akbar. Al-Quran selalu di hati. Baik. Alhamdulillah. Pernahkah kita terfikir bahwa hari ini kemahabaikan Allah kepada kita ini, kita masih dibangunkan kembali, masih bisa tahajud, masih bisa sholat, dan masih bisa berkumpul di majelis ini. Gak pernah terfikir sama sekali kan? Oleh karena itu, selalu bersyukur, itulah pilihan yang terbaik. Selalu berterima kasih, itulah pilihan yang terbaik. Nah, anak-anakku semua, alhamdulillah kita senantiasa selalu bersyukur atas segala karunia nikmat yang Allah berikan. Di dalam pembuka surah Al-Baqarah itu Allah buka di dalamnya setelah berbunyi alif lam mim, kemudian ayatnya dzalikal kitabul la raiba fi. Itu apa artinya? Artinya adalah bahwa sesungguhnya kitabullah, kitabnya Allah, Al-Quran, yang diturunkan, yang diberikan langsung kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memberikan kepastian bahwa Al-Quran itu tidak boleh diragukan. Memberikan kepastian bahwa Al-Quran itu tidak boleh diragukan. Baik dalam kita mempelajari maupun baik dalam kita mengamalkan. Kalau kita belajar, maka tidak ada tempat untuk ragu. Kalau kita mengamalkan, apalagi tidak ada tempat untuk ragu. Terlebih menghafal Quran itu bagian yang terpenting dari orang-orang yang kemudian jauh daripada ragu. Saya ulangi lagi, orang yang menghafal Quran itu bagian dari hal yang sangat penting untuk jauh daripada keraguan-raguan. Jadi kalau kita sudah menyiapkan diri kita, sudah berani memutuskan bahwa kita ini adalah seorang menjadi ahlullah, keluarganya Allah, salah satunya menjaga wahyunya, yang lebih dikenal adalah para penghafal Quran, itu berjuang mati-matian, berjuang sungguh-sungguh untuk jauh daripada keraguan-raguan. Ya, berjuang sungguh-sungguh untuk jauh dari keraguan-raguan. Apakah ragu-ragu itu kemudian dimiliki oleh para penghafal Quran? Bisa iya, bisa tidak. Bagi para pejuang, justru seorang yang pejuang itu antara ragu dan yakin itu masih menjadi pergolakan yang sangat kuat. Ya, Abi ulangi lagi. Seorang pejuang penghafal Quran itu yang sedang berjuang, yang sedang latihan, antara ragu dan yakin itu masih menjadi pergolakan atau perjuangan yang terus dilakukan. Jadi pilihan antara ragu atau yakin itu masih sangat terjadi. Kecuali kalau
orang-orang yang sudah terbiasa mengalahkan keraguan-raguan itu terus kemudian diganti kepada keyakinan, itu beda. Tapi kalau yang baru mulai itu tantangannya sangat luar biasa, keras. Dan yakinnya bisa jadi lebih kalah daripada ragu-ragu. Lebih tinggi tingkat keraguan-raguannya daripada tingkat keyakinannya kepada Allah. Maka sebenarnya hakikat dari kita dekat dengan Al-Quran itu sebenarnya ya tidak ada pilihan lagi kecuali kita semakin yakin kepada Allah. Kita semakin nampak di dalam hati kita itu kemahabesaran Allah. Mulai dari hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal yang kecil. Yang sehari-hari kita lakukan itu bisa menjadi tolak ukur. Coba kalau kita mulai bangun tidur, maka orang yang yakin itu dia pasti akan mengingat kepada siapa? Mengingat kepada Allah. Apa yang harus diingat? Yang harus diingat adalah ketika dirinya bangun dari tidurnya, ketika kemudian tangannya masih bisa digerakkan, kemudian kakinya masih bisa berdiri, masih bisa melangkah. Sesungguhnya itu adalah kemahabaikan Allah kepada kita. Coba kalau Allah tidak baik sama kita. Kalau kemudian setiap kesalahan itu dibalas langsung dosa-dosanya, mungkin tangannya tidak bisa bergerak, atau mungkin kakinya langsung pincang satu, misalnya begitu. Kita melakukan dosa, langsung kaki satu nggak bisa jalan misalnya. Atau kita melakukan dosa yang kedua, terus kemudian kepala kita ini, leher kita nggak bisa bergerak misalnya begitu. Nah itu kan bisa mungkin terjadi, dan bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Tapi semua itu tidak diberikan tunai, tidak diberikan langsung kepada kita sebagai hamba-hamba terbaik, hamba-hamba yang sedang belajar untuk yakin kepada Allah. Nah, jadi tolak ukurnya dari mulai hal-hal yang kecil. Dalikal kitabula raiba fih. Tidak ada tempat keraguan-raguan sedikit pun terhadap Al-Quran. Maka konsentrasikan pikiran kita, konsentrasikan diri kita untuk bisa lebih yakin lagi kepada Allah. Jadi ketika kita menghafal Quran, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu jiwa kita itu semakin manteng, hati kita itu semakin sungguh-sungguh kepada Allah. Bukan sebaliknya. Dan bagi para pejuang, bagi para seorang pejuang mulia, ketika terjadi keraguan-raguan sedikit, itu langsung kemudian dibelokkan lagi dan dibantu dengan dorongan doa untuk kita dimohonkan agar kita lebih yakin kepada Allah. Jadi mulai dari hal apa saja itu akan menjadi yakin kepada Allah. Motivasinya ketika kita ditanya kenapa harus menghafal Quran, jawabannya sederhana kan, yang standar-standar pasti jawabannya ingin menjadi keluarganya Allah, iya kan? Kemudian jawaban yang lebih standar lagi, ingin membahagiakan kedua orang tua. Nah, itu jawaban-jawaban standar. Tapi jawaban itu tidak hanya di lisan kita. Jawaban ini betul-betul tumbuh dari lubuk hati kita untuk mencapai keyakinan itu kepada Allah. Jadi menghilangkan keraguan-raguan itu, apa yang kita ucapkan itu tumbuh di sini. Ya. Sehingga tidak ada hal yang kita
Jadi ragu-ragunya itu tidak tumbuh di sini, tapi yang tumbuh di sini adalah yakin. Yakin kalau Allah itu masih memberikan rizki, yakin kalau Allah itu sudah menyiapkan jodohnya nanti, ya kan? Jadi tidak ada keraguan-raguan apapun. Orang yang ragu-ragu itu kan selalu tidak yakin. Kira-kira jodoh saya masih ada nggak ya? Kira-kira saya dipilih menjadi seorang penghafal Quran nggak ya? Itu tolak ukurnya. Kira-kira orang-orang itu, jadi tolak ukurnya manusia. Kira-kira itu orang itu masih senang nggak dengan kita ya, dengan saya? Jadi tolak ukurnya masih manusia. Nah, tolak ukur, kalau tolak ukurnya masih manusia, masih makhluk, maka keraguan-raguan itu masih tinggi. Nah, mujahadah kita sebagai seorang penghafal Quran, sesungguhnya selain mujahadah zahir, kita murojaah terus, kita menjaga Quran terus, kita mengulang-ulang hafalan kita terus. Tapi mujahadah di dalam hati ini, kita semakin melatih keyakinan kita kepada Allah, menghilangkan keraguan-raguan sedikit demi sedikit. Ya, fahim tum? Jadi mujahadah latihan kita itu selain kita betah duduk murojaah, tapi mujahadah kita adalah selain itu melatih keyakinan kita kepada Allah. Nah, kenapa? Karena itu yang sesungguhnya bisa menyelamatkan kita nanti di hari yaumil qiyamah. Allah pasti akan menyelamatkan orang-orang yang yakin ibadahnya, yakin dalam menjalani hidupnya. Ya, Abi ulangi lagi, Allah pasti akan menyelamatkan orang-orang yang yakin ibadahnya, yakin dalam menjalani hidupnya. Dan Allah pasti akan mencelakakan orang yang selalu ragu-ragu. Allah tidak akan memberikan keselamatan bagi orang yang ragu-ragu. Nah, yang sederhana ini Abi sampaikan terkait bagaimana langkah kepastian untuk menuju ridho Allah yang akan kita jalani selanjutnya. Karena hidup kita itu adalah amanah. Hidup kita apa? Amanah. Ketika kita menjalani amanah yang Allah berikan kepada kita, kita semakin yakin, kan enak. Tidak. Kemudian kita menjalankan amanah itu ragu-ragu. Dan teori sederhananya, orang yang yakin itu tadi sudah disampaikan, tolak ukurnya bukan manusia, tolak ukurnya adalah Allah. Hal-hal yang terkait dengan ibadah itu tolak ukurnya Allah, bukan manusia. Tapi kalau akhlak, ya, bicara akhlak, kalau bicara akhlak itu tolak ukurnya dua-duanya, baik di hadapan manusia dan juga baik di hadapan Allah. Tidak dibalik. Yang penting di hadapan Allah mah baik, saya mah nggak peduli dengan urusan perkataan manusia. Kalau urusan akhlak tidak bisa begitu. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sesungguhnya diutus oleh Allah adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus di muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi akhlak kita itu disempurnakan oleh Nabi. Akhlak kita disempurnakan oleh siapa?
oleh Nabi. Terus kan kita nggak pernah ketemu Nabi. Bagaimana kita bisa tahu disempurnakan oleh Nabi? Melalui Al-Quran dan hadis. Baik, itu nasihat atau hal yang bisa terus ditanamkan pada diri kita. Lalu poin selanjutnya yang Abi ingin sampaikan adalah bahwa selalulah merasa beruntung pada saat ini, di saat zaman yang sangat sulit ini kita masih digolongkan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk sibuk dengan Al-Quran. Perjuangan yang sudah dilakukan melalui hafalan, ada yang sudah dapat 5 juz, 10 juz, 20 juz, 25 juz, ada yang mau selesai, bahkan ada yang sudah selesai. Itu semua merupakan karunia-karunia yang Allah berikan. Karunia-karunia yang Allah berikan ini tidak kemudian semerta-merta kesungguhan kita saja, kan, tetapi itu adalah semua menjadi pertolongan Allah. Jadi kembali lagi, yakin itu ketika dirinya bisa berbuat, maka perasaan kita bisa berbuat itu tidak ada, bahwa sesungguhnya apa yang dilakukan itu hanya pertolongan Allah yang diberikan kepada kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali kekuatan itu hanyalah datang dari Allah. Nah, selanjutnya di saat-saat yang situasi yang sangat berat ini bagi orang-orang yang tidak memiliki iman, maka masih beruntung-beruntungnya orang yang selalu punya iman. Yang sesungguhnya menentukan kehidupan itu hanyalah baik dan buruk, hanyalah Allah melalui keimanan kita. Sekarang di luar sana sedang rame-rame yang namanya demo. Nah, biar kalian tahu apa yang mereka demo itu adalah demo cipta kerja. Nah, cipta kerja apa? Ya saya juga kurang tahu ya. Pokoknya begitu aja. Cipta kerja. Mereka demo. Ada yang chaos, ada yang luka-luka. Tidak petugasnya, tidak yang di demo sama saja. Sama-sama chaosnya. Dan itu sesungguhnya yang rugi adalah ya kita-kita juga. Kembali lagi kepada beruntung-beruntungnya manusia adalah orang yang selalu memiliki iman kepada Allah. Jadi orang yang selalu tidak merasa situasi sulit, orang yang selalu tidak merasa susah, itu adalah orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, terus tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, dan yakin bahwa Allah selalu membersamai kita. Ya. Demikian apa yang Abi sampaikan, mudah-mudahan dimanapun kawan-kawan santri yang bisa menyimak ini, Abi hanya menginginkan bahwa santri-santri Usyakil Quran itu tidak memiliki kebiasaan ragu-ragu. Tapi khasnya adalah santri penghafal Quran itu harus memiliki keyakinan yang sangat hebat dan sangat kuat. Itulah yang Abi inginkan untuk santri-santri semua, baik santri ikhwan, santri akhwat, dan juga santri-santri yang dulu pernah mondok di Usyakil Quran, semuanya belajar yakin.
yang sudah mulai berkhidmat di masyarakat apalagi. Sudah diuji dengan berbagai hal, berbagai persoalan, berbagai permasalahan. Ya, demikian. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh diakhiri. Diputus.